Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, di awal tadi saya sampaikan, saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, yang artinya kurang lebih demikian, Bapak Ibu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Dan sholat itu sungguh berat. Sholat itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau kita balik, berarti bagi orang yang khusyuk, sholat itu tidak berat. Ya, kalau kita balik logikanya. Jadi pertama kali Allah menyampaikan sholat itu adalah berat. Lakabiratun. Sangat berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Kalau kita balik, berarti orang-orang yang khusyuk tidak berat ketika melaksanakan sholat. Ringan sekali untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan gemar atau senang melaksanakan sholat. Itulah orang-orang yang khusyuk. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang khusyuk itu? Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 46, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sholat yakin nggak kalau ketemu dengan Allah? Harusnya yakin kan? Di sini disampaikan harus yakin. Yakin ketemu dengan Allah. Kalau kita tidak ketemu dengan Allah, kalau kita tidak menghadap kepada Allah, lalu kepada siapa ketika kita sholat itu? Kepada siapa? Tentunya adalah kepada Allah. Gitu ya. Bapak Ibu ada satu cerita ini untuk ilustrasi tentang yakin ini ya. Tentang yakin ini. Ada seorang kiai. Ada seorang kiai yang dia mempunyai tetangga. Tetangganya banyak. Ini. Salah satu tetangganya itu adalah seorang Tionghoa. Tahu Tionghoa Bapak Ibu? Tionghoa atau kata lain adalah Cina itu ya, orang Cina. Bapak Ibu kelihatannya kok agak tegang gitu ya, Bapak Ibu, agak tegang. Bapak Ibu, 1 tambah 3 berapa? 4. Lupat. Ayo ngaji dengan semangat, Bapak Ibu. Jangan luntur, Bapak Ibu ya. Ngajinya harus dengan semangat. Santai saja, Bapak Ibu. Santai saja. Saya kembali kepada cerita tadi. Seorang kiai yang punya tetangga seorang Tionghoa. Suatu saat Tionghoa ini kaya raya, Bapak Ibu. Kaya raya tadinya. Kaya raya. Kemudian suatu saat dia mengalami kebangkrutan. Seorang Tionghoa ini mengalami kebangkrutan. Kemudian dia bingung. Kemudian dia datang kepada kiai tersebut. Pak Kiai, tolong dong doain saya gitu. Loh, kok doain saya? Kan Tuhan kamu beda dengan Tuhan saya. Karena Tionghoa ini, orang Cina adalah beragama Buddha gitu Bapak. Tuhan kami tidak baik, kata orang Cina tersebut. Tuhan kami tidak baik. Oleh sebab itu, tolonglah doakan saya. Tolong, doakan saya Kiai. Tuhan saya tidak baik. Barangkali atau Tuhan Kiai lah yang baik gitu ya. Tolong doain saya. Pak Kiai ini juga bingung juga ini. Ini dimintain tolong oleh orang Tionghoa untuk mendoakan agar dia kaya kembali. Ya. Tidak miskin. Karena bangkrut tadi dia minta kaya kembali. Doakan apa? Doakan saya cepat kaya. Kata Tionghoa tadi. Kemudian di dalam kebingungannya Kiai menyampaikan. Cobalah baca Al-Fatihah 1000 kali gitu. Disuruh baca Al-Fatihah 1000 kali. Pikirnya Kiai, apa yang akan dibaca oleh orang Cina ini, oleh Tionghoa ini? Karena dia tidak beragama Islam. Masa dia tahu Al-Fatihah gitu ya? Ini batinnya Kiai gitu, bilang dalam hatinya Kiainya bilang begitu. Masa dia bisa baca Al-Fatihah? Nah, selang beberapa kemudian, sekitar 2 tahun kemudian,
orang Cina ini lagi tanya, datang kepada Kiai lagi. Orang Cina ini namanya Ahyong, gitu ya, Ahyong. Pak Kiai, siapa kamu? Saya Ahyong. Ahyong tetangga Pak Kiai. Yang 2 tahun yang lalu Pak Kiai mendoakan saya. Dan itu saya lakukan Pak Kiai. Saya disuruh baca Al-Fatihah gitu ya. Saya sekarang udah kaya kembali Pak Kiai. Wah, bingung juga ini Kiai ini. Masa ini orang Cina bisa baca Al-Fatihah? Gitu. Kemudian ditanya sama Pak Kiai, gimana cara kamu baca Al-Fatihah? Ya saya bilang, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah itu 1000 kali. Al-Fatihah sampai 1000 kali. Tapi karena Cina tadi, si Tionghoa tadi penuh dengan keyakinan. Ya. Baca Al-Fatihah penuh dengan keyakinannya, maka jadilah dia kaya kembali Bapak Ibu. Kaya kembali. Si Kiainya ini bingung ini. Iya Kiai, masa baca Al-Fatihah gitu? Iya. Masa Kiai nggak percaya sama Tuhan Kiai gitu. Malah dibalik lagi sekarang itu. Saya percaya dengan apa yang sampai Kiai. Saya percaya dengan Tuhannya Kiai. Saya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 1000 kali. Dan saya kaya kembali. Gitu. Itulah Bapak Ibu. Cerita si Ahyong. Seorang Tionghoa yang yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh kiainya itu. Nah, Bapak Ibu, marilah kita mulai sekarang, Bapak Ibu. Mulai sekarang. Mulai sekarang kita perbaiki sikap kita. Kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki akhlak kita. Mumpung, misalnya Pak Alex ini, mumpung di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu. Mumpung di bulan Ramadan ini kita perbaiki semuanya. Kita perbaiki sikap kita perbaiki ibadah kita perbaiki akhlak kita. Terutama akhlak kepada Allah SWT. Sehingga kita akan merasa dekat dengan Allah. Sehingga kalau kita yakin dekat dengan Allah, insya Allah akan selalu membimbing kita. Selalu membimbing kita untuk menambah keyakinan kita akan kepercayaan, akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun Bapak Ibu, kadang kita sering melupakan 2 nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat sempat, Bapak Ibu. Kita sering melupakan 2 kenikmatan ini. Nikmat sempat dan nikmat sehat, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dikala kita sehat, Bapak Ibu, jika kita sehat, kita tidak menyempatkan untuk sholat. Ya, dikala kita sehat, kita tidak menyempatkan untuk sholat. Tapi sholat kalau sempat. Nah, ini beda Bapak Ibu. Ya. Ketika kita tidak menyempatkan untuk sholat, tapi kita sempat, kita sholat kalau kita sempat. Nah ini yang sering kita lalaikan Bapak Ibu. Sering di antara kita, umat muslim, bukan di sini ya. Kalau di sini saya yakin semuanya menyempatkan sholat. Tapi banyak di antara orang Islam tidak sempat untuk sholat ketika diberi kesehatan Bapak Ibu. Dikala kita sehat, tidak menyempatkan untuk sholat. Namun sholat dikala sempat. Maka beda ini. Beda. Ya. Laksanakan sholat Bapak Ibu. Laksanakan sholat ketika dikala kita sempat Bapak Ibu. Dikala sempat. Jadi kita butuh sholat. Kita butuh sholat. Kita butuh sholat Bapak Ibu. Bukan sholat kalau kita dibutuhkan, bukan. Kalau kita membutuhkan, kita baru sholat, tidak. Tapi kita butuh sholat, Bapak Ibu. Ya. Ada 2 kata di sini, sempat dan butuh, Bapak Ibu. Dan orang yang sholat di hadapan Allah itu harus yakin. Harus yakin ketika dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hatinya berkata, ya Allah, aku tidak melihatmu, tapi engkau melihatku ya Allah.
Hatinya berkata, ya Allah, aku tidak mendengarmu, tapi aku yakin ya Allah, bahwa Engkau mendengarku. Engkau mendengar doa-doaku ya Allah. Itulah Bapak Ibu. Batin kita atau hati kita itu berkata ketika kita takbiratul ihram. Tapi banyak di antara kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, bubar semuanya. Ya, ketika Allahu Akbar, khusyuk Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Tapi begitu bar, juga bubar semuanya. Hatinya tidak mengatakan apa-apa. Bahkan hatinya sudah bisa menyelesaikan satu proposal, Bapak Ibu. Sudah menyelesaikan satu proposal. Sudah menyelesaikan satu rencana sehari-hari ini. Ini yang seringkali kita lakukan, Bapak Ibu. Ini yang seringkali terjadi pada diri kita. Kita tidak yakin kalau kita ketika sholat itu ketemu dengan Allah. Kita berjumpa dengan Allah. Kita tidak yakin. Sehingga ketika kita habis takbiratul ihram, hati kita kemana-mana, Bapak Ibu. Hati kita kemana-mana. Yang pedagang, hatinya, aduh, ini kok nggak laku-laku gitu ya. Yang pegawai, wah, mudah-mudahan atasannya tidak ada di tempat. Dan sebagainya, Bapak Ibu. Yakinlah bahwa kita ketika kita sholat, Allah melihat kita. Karena apa? Karena Allah melihat kita, Bapak Ibu. Allah melihat kita. Kita buktikan, Bapak Ibu, di surat Asy-Syu'ara ayat 26, ayat 218. Wah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yaraka hina taqum. Ini, Bapak Ibu. Ini firman Allah. Yang harus kita yakini. Ya. Yang harus kita yakini. Ini Al-Quran, Bapak Ibu. Yaitu yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Di ayat berikutnya, wa taqallubaka fi sajidin. Bahkan Allah melihatmu, ya, melihatmu perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ketika bergerak kita itu di dalam sholat itu, berdiri ataupun sujud, ruku ataupun sujud, Allah melihat kita, Bapak Ibu. Allah melihat kita. Inilah yang harus kita yakini dalam hati kita. Aku tidak melihatmu ya Allah. Tapi aku yakin engkau melihat aku ya Allah. Ini harus kita yakini Bapak Ibu sekalian. Ini ayat ini. Bukan hadis, tapi ayat Al-Quran ini. Innahu huwas samiul alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar Allah itu. Jadi hati kita sudah menyampaikan, ya Allah, aku tidak mendengarmu, tapi aku yakin engkau mendengarku. Ini ayatnya Bapak Ibu. Engkau mendengarku. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Jadi Allah Maha melihat dan juga Maha mendengar apa yang kita sampaikan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita dialogkan kepada Allah. Allah mendengar semuanya. Allah melihat semuanya. Semua gerakan kita diketahui oleh Allah. Bahkan semut hitam di atas batu hitam di tempat yang gelap sekalipun terlihat oleh Allah. Bahkan daun-daun yang kering yang jatuh dari pohon pun tidak lepas dari pengetahuan Allah. Tidak lepas dari penglihatan Allah. Inilah Bapak Ibu yang harus kita bangun sekarang ini Bapak Ibu. Kita bangun satu kesadaran Bapak Ibu. Suatu kesadaran. Di surat Al-Baqarah 187. Di akhir ayat disabdakan ulaika humur rasyidun. Rasyid artinya adalah orang-orang yang penuh kesadaran.
Orang yang sadar bahwa ketika dia sholat, dia berjumpa, dia menghadap Allah, dia ketemu Allah, dan dia yakin hanya kepada Allah dia akan kembali, dan dia yakin bahwa Allah melihatnya, dan dia yakin bahwa mendengarnya. Karena apa, Bapak Ibu? Kenapa kita tidak melihat dengan Allah? Secara pakai mata zahir kita, atau mata kita ini, indera mata kita ini, kita memang tidak bisa melihat Allah, Bapak Ibu. Karena receivernya beda, Bapak Ibu. Receivernya beda. Jadi kalau gelombang radio, Bapak Ibu, kita sedang tuning, gitu ya, mentuning, artinya muter gelombang itu, kita cari gelombang yang pas yang akan kita dengarkan. Ya, kita tuning gitu ya. Nah, kesadaran kita, Bapak Ibu, ketika sholat, kita tuning, Bapak Ibu. Kita tuning. Tuning apa? Tuning mencari frekuensinya Allah. Frekuensi Allah, kita tuning dengan hati kita. Jadi untuk melihat Allah itu bukan dengan mata kita, tapi dengan hati kita. Fal yusahid biqalbihi. Dan engkau akan melihatnya, akan menyaksikan dengan hati kita. Kita akan menyaksikan Allah dengan hati kita. Fal yusahid biqalbihi. Itulah, maka kita di beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan di sini, Ustadz, bahwa musyahadah itu melihat Allah. Kemarin disampaikan oleh Ustadz Masrusi kalau tidak salah. Menyampaikan tentang musyahadah di dalam ngobar. Musyahadah itu adalah melihat Allah. Bagaimana cara kita melihat Allah? Bukan dengan mata kita. Bukan dengan hati, tapi dengan hati kita, Bapak. Bukan dengan mata, tapi dengan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan pikiran kita. Ketika kita melihat orang yang bertabrakan, hati kita berkata, atau pikiran kita juga menyampaikan, apa? Oh, ini musibah. Musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Allah, izinnya Allah. Ketika kita melihat bencana banjir di Bekasi itu misalnya, sampai beberapa mobil terendam di bawah itu, tempat parkiran, kita melihatnya bukan, oh bencana atau banjir toh. Tapi coba lihat dengan hati kita. Coba lihat dengan pikiran kita. Supaya kita bisa menyaksikan di situ gerakan-gerakan Allah. Kita menyaksikan di situ kehendak-kehendak Allah. Dengan hati kita bisa menyaksikannya. Bukan dengan mata kita. Oh, bencana ini ternyata kehendak Allah. Pikiran kita melayang. Ternyata banyak hutan-hutan di atas sana yang ditebangi sehingga air tidak ketahan oleh akar-akar. Sehingga terjadi banjir. Semuanya itu kehendak Allah. Semua itu adalah yang menggerakkan Allah. Disitulah Bapak Ibu. Dengan hati kita, dengan pikiran kita bisa menyaksikan gerakan-gerakan Allah. Kita bisa menyaksikan kehendak-kehendak Allah. Bahkan yang terjadi pada diri kita, ketika kita sakit, kita sadari. Inilah kehendak Allah. Sehingga kita di dalam sakit itu, kita bersabar. Dan ketika kita dilimpahi rezeki yang banyak pun, hati kita berkata, melihat kehendak Allah. Dan kita harus bersyukur karenanya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.